Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siwar TV. Pemerintah salah beli vaksin, ditulis oleh Manuel dari sibar.com. Vaksin yang didatangkan ke Indonesia oleh Opung dan Mas Erto membawa pertanyaan besar di benak saya. Saya mulai bertanya-tanya dengan luar biasa terkait vaksin Sinovac yang akan didatangkan pada akhir tahun 2020 ini, menurut apa yang saya tonton dari pemberitaan di televisi. Ada beberapa kejanggalan yang saya ingin utarakan. Jujur saja, bukan untuk mencibir pemerintah, apalagi untuk menghina vaksinasi yang merupakan amanat konstitusi. Izinkan saya, sebelum semuanya terlambat dan membawa hal yang tidak baik buat negara ini, untuk mengutarakan 4 kejanggalan saya. Pertama, vaksinasi Sinovac ini didatangkan pada akhir tahun 2020. Sedangkan uji klinis tahap ketiga ini baru akan selesai di bulan Maret atau April 2021. Bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa vaksin yang didapatkan nanti pasti lolos uji klinis? Artinya, saya secara awam pasti menduga bahwa kemungkinan vaksin ini bisa diloloskan, karena memang uang sudah digelontorkan. Apakah demikian? Sungguh tidak masuk logika jika sesuatu yang belum lulus uji klinis sudah dibeli dan dijadikan amanat konstitusi. Dengan demikian, sudah tidak relevan lagi jika kita membahas lulus atau tidak lulus uji klinis vaksinnya. Publik bisa melihat bahwa dengan mendatangkan vaksin pada akhir tahun 2020 yang belum lulus uji klinis tahap 3 sangat berbau bisnis. Kedua, kenapa yang gencar melakukan endorse vaksin itu bukannya Menteri Kesehatan Terawan? Sungguh, saya juga kali ini tidak paham. Yang getol masukin vaksin, yang justru nggak kelihatan paham vaksin. Mereka latar belakangnya pebisnis dan politisi. Loh, kita tahu Menteri Kesehatan Terawan ini sudah dianggap guru oleh PBB. Tapi kenapa dia di negara sendiri diam? Apakah dia ada di bawah tekanan orang-orang besar di belakangnya? Atau bagaimana? Seharusnya orang yang paling representatif dalam membahas ini adalah Terawan. Kalau dia bungkam saat diundang Najwa, itu hak dia. Tapi kenapa untuk urusan vaksin dia lebih irit bicara? Kenapa dia lebih fokus untuk melakukan terapi plasma konvalesen? Semoga saja pertanyaan saya bisa dijawab. Apakah memang karena Terawan melihat juga ada kejanggalan di dalam pengadaan vaksin? Ketiga, Litbang Kompas mengatakan bahwa menurut survei, mereka yang paling perlu mendapatkan vaksin adalah pasien COVID-19. Sungguh, ini menjadi semakin menguatkan kecurigaan saya tentang ketidakpahaman masyarakat terkait COVID yang kemungkinan besar dijadikan komoditas oleh para pemangku kepentingan. Di dalam pemahaman saya yang awam, pemberian vaksin itu tidak pernah bisa untuk orang yang sedang sakit dan sedang berjuang melawan virus itu. Vaksin secara teori adalah menyuntikkan virus yang sudah dilemahkan, alias weakened, bukan weekend. Kalau weekend justru meningkatkan imunitas. Hahaha. Justru dengan menyuntikkan vaksin alias virus lemah, daya tahan tubuh yang sedang lemah tidak bisa melawan dan semakin parah. Dengan menyuntikkan vaksin ke orang sehat, daya tahan tubuh yang sedang tinggi akan dengan giat melawan virus lemah tersebut, sehingga membentuk antibodi. Tubuh akan merekam setiap kode DNA yang ada di virus, kalau tidak salah RNA, untuk kemudian menjadi memori yang memahami pola serangan virus tersebut saat kuat. Maka ketika kena COVID tidak perlu tunggu 14 hari. Mungkin gejala akan muncul dalam waktu singkat lalu sembuh dengan segera. Pemahaman masyarakat yang awam ini bahkan diaminkan oleh beberapa pemerhati dan ilmuwan yang diundang menjadi narasumber. Prioritas justru kepada orang sehat. Orang sakit biasanya diterapi plasma konvalesen karena antibodi yang ada di plasma darah mantan pasien COVID-19 akan secara langsung membunuh virus. Sekali lagi, yang bilang saya mau bandingkan TPK dan vaksin apple to apple, saya jitak ya. Keempat, kejanggalan terakhir yang saya masih tidak habis paham adalah uji klinis vaksin Sinovac yang sampai saat ini belum diketahui efektivitasnya. Apakah pemerintah terlalu berani untuk memasukkan vaksin ini? Kalau dilihat dari Instagram @adamprabata, seorang dokter yang mengulik tuntas soal COVID, vaksin Sinovac belum ada uji efektivitasnya dibandingkan kandidat vaksin lain. Beda efektivitas vaksin seperti ini. Moderna dari Amerika ada di angka 94,1%, Pfizer-BioNTech kerjasama antara Amerika Serikat dan Jerman 95%, AstraZeneca, Oxford University Inggris
berikan dua hasil, 62% efektivitas dengan 2 kali dosis penuh, namun 90% efektivitas dengan suntikan berkala. Setengah dosis kemudian 1 dosis penuh. Gamaleya Sputnik V dari Rusia ada di angka 91,4 sampai 95%. Sedangkan Sinovac dari Cina belum ada angkanya sama sekali. Kalau bicara negara Cina, mereka mungkin jagonya di bisnis. Jangan bilang ini obat Sinse. Angka ini diberikan dan saya lihat di Instagram Dr. Adam Prabata. Belum ada hasilnya meski sudah masuk uji klinis 3. Aneh gak sih? Dari 4 kejanggalan ini, saya berharap pemerintah Indonesia, khususnya yang paling getol, bawa vaksin ke Indonesia, Opung dan Mas Erto harus lebih hati-hati. Jangan sampai uangnya sudah dikeluarkan dianggap sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jangan sampai amanat konstitusi ini membawa hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan pakai alasan suhu, nanti kalau nggak efektif ya kakak. Saya tidak mau amanat konstitusi ini dijadikan alasan untuk mewajibkan rakyatnya disuntik. Dan kalau tidak bisa dihukum. Jangan, hati-hati wahai bapak-bapak Opung dan Mas Erto. Seperti artikel ini yang sangat hati-hati. Begitulah hati-hati. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.